Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya Ibu, selamat sore. Baik, ini Nabila yang kemarin janjian mau konsul ke Ibu ya? Iya Bu. Oh iya, gimana kabarnya Nabila? Sehat? Saya lagi agak sedih sih Bu, tapi saya sehat Ibu, Alhamdulillah. Ibu sendiri gimana? Oh, sedang sedih ya Nabila. Oke, baik, nanti kita cerita ya, kita bahas masalah Nabila nih. Ibu juga baik Nabila, Alhamdulillah. Oke deh Bu. Ya, baik Nabila. Sebelumnya nih, apa Nabila sudah pernah melakukan sesi konseling? Kalau yang konseling individu sendirian gini baru pertama kali sih Bu. Oh, baru pertama kali. Baik, kalau gitu. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih ya Nabila sudah hebat nih memberanikan diri datang untuk konseling ya, untuk mendiskusikan keluh kesah yang sedang Nabila alami. Nah, kalau gitu sekarang Ibu, karena ini Nabila baru pertama kali juga ya konseling individu, maka Ibu akan memberikan sedikit informasi tentang pelayanan konseling individu ini. Oke Bu. Ya, jadi konseling itu adalah konseling individu ya. Itu adalah upaya untuk mengentaskan masalah dari apa namanya? Dari yang diutarakan oleh klien atau dari Nabila ini, nanti Nabila bisa ceritakan keluh kesah Nabila kepada Ibu, dan Ibu akan di sini ada yang namanya asas kerahasiaan ya. Jadi Ibu akan menjaga rahasia apa yang Nabila ceritakan ke Ibu tanpa Ibu beberkan kemana-mana gitu ya. Jadi tenang aja, akan aman sama Ibu. Nah, dan konseling ini bertujuan untuk mengentaskan masalah ya, seperti yang tadi sudah dibilang, mengentaskan masalah dan mengembangkan yang namanya CAS. CAS itu adalah singkatan dari kehidupan efektif sehari-hari gitu Nabila. Oh begitu ya Bu. Jadi emang beda ya Bu, kalau konseling ke tenaga profesional sama cerita ke biasa ke teman. Iya Nabila, beda ya. Kalau ke temen mungkin ya masih ada takut-takut rahasianya diomongin ke orang lain gitu ya. Kalau sama Ibu tenang aja, Ibu akan menjaga rahasia apa yang Nabila ceritakan karena Ibu juga di sini memegang asas kerahasiaan dan ada kode etik guru BK juga. Nah, nanti di sini Ibu akan membantu mengentaskan masalah sambil memperhatikan juga nih potensi-potensi Nabila ini apa dan apa yang bisa dikembangkan dari potensi yang Nabila miliki. Nah, atau juga kalau misalnya Nabila ini tidak berkenan diberikan nasihat gitu, jadi cuman mau cerita aja nih Bu, pengen didengerin aja, pengen ada orang yang dengerin saya cerita, soalnya saya sedih, gitu juga nggak apa-apa, boleh ya. Oh, enak banget Bu. Saya jadi nggak takut lagi kalau gitu. Tadinya saya ragu-ragu dan malu kalau mau cerita ke guru tuh. It's okay. Nah, kalau gitu sekarang boleh nih langsung ceritain aja Nabila masalahnya apa, keluh kesah apa yang membuat Nabila sedih sekarang. Iya Bu. Jadi saya lagi ada masalah sama orang tua, tapi lebih tepatnya tentang hobi saya sih Bu. Begitu rupanya. Jadi sepertinya ada terdapat perselisihan pendapat nih ya antara Nabila dan orang tua. Bener banget Bu, kayak mereka tuh nggak bisa paham apa yang saya rasain. Saya kesel banget. Iya, memang sebagian besar permasalahan siswa nih, jika ada sangkut pautnya dengan orang tua itu biasanya permasalahannya nih didominasi oleh seputar ranah pemahaman dan perasaan gitu ya. Oke, kalau begitu bisa Nabila ceritakan detailnya seperti apa? Ya, jadi gini Bu, saya kan sudah kelas 11 ya. Seperti yang pernah Ibu sampaikan juga waktu sesi bimbingan karir waktu itu Bu, saya
bahwa seusia saya ini baiknya sudah merencanakan niat karir saya, ya kan Bu? Nah, saya ini punya hobi nyanyi Bu, dan saya berencana mengembangkannya agar bisa jadi karir saya nanti. Bagus sekali nih, berarti Nabila hebat sudah bisa menemukan hal positif atau kesukaan Nabila yang bisa ditekuni gitu ya. Ya, terus bagaimana? Iya Bu, nah terus tuh saya emang sudah pernah menang lomba-lomba nyanyi gitu Bu dari kecil, tapi ya sebatas kompetisi sekolah atau komplek itu sih Bu. Terus kalau terkait yang pengembangan untuk karir yang disuruhin gitu, saya nggak tahu harus mulai dari mana, apalagi orang tua saya juga kurang mendukung. Padahal saya rasa nyanyi itu passion saya ngerasa udah cocok banget Bu dan cinta mati saya sama nyanyi. Cinta mati, oke, baik. Sudah seneng banget ya sama nyanyi Nabila ini. Wah, salut sekali nih Ibu. Berarti Nabila ini passionate sekali terhadap hobinya. Bahkan sudah sampai ada rencana karir dengan bernyanyi seperti itu. Nah, itu merupakan hal yang sangat positif sekali. Berarti pemikiran dan kemampuan Nabila dalam menyusun masa depan nih sudah berkembang dengan sangat baik sekali nih. Iya kah Bu? Aduh, saya jadi senang Bu dipuji-puji. Iya Nabila, soalnya nih ya, tidak semua anak seusia Nabila itu sudah sevisioner Nabila pemikirannya nih. Rata-rata remaja seusia Nabila ini prioritasnya masih kesenangan gitu ya, main-main gitu. Tapi tergantung keadaan kehidupan dan pemikiran individunya juga sih. Oh gitu, ya juga sih ya Bu. Kalau visioner itu apa ya Bu maksudnya? Visioner itu berarti pemikirannya udah melihat jauh ke depan gitu. Seperti Nabila ini, bagus. Jadi Nabila sudah merasa saya ada hobi menyanyi nih. Wah, kayaknya bisa dijadikan untuk karir nanti ke depannya gitu. Sudah bisa memikirkan hobinya untuk ditekuni dan dijadikan karir ya. Bagus sekali Nabila. Gitu ya Bu. Makasih Bu. Ya. Oke, kalau begitu balik ke masalah yang tadi, apa Nabila sudah coba komunikasikan lagi kepada orang tua? Nah, belum sih Bu. Tapi setiap saya nyanyi buat konten di sosmed tuh udah suka ditegur gitu. Kadang juga kalau lagi ngobrol bareng jadi suka diomongin. Begitu. Baik. Kalau begitu, kalau boleh tahu, misalnya ditegurnya itu seperti apa contohnya? Apakah ada indikasi melarang? Apa suruh ngelakuin hal-hal yang lain? Apa bagaimana? Iya, jadi kayak suka diomelin gitu Bu. Katanya nyanyi-nyanyi terus. Mending kamu belajar biar bisa masuk kampus negeri. Mumpung masih kelas 11. Terus kalau lagi ngumpul bareng keluarga gitu, bapak saya suka ngomong, udahlah nggak usah nyanyi-nyanyi, mending belajar aja yang serius. Masuk universitas negeri, terus nanti daftar di BUMN atau PNS kayak tante sama om-om kamu gitu, katanya. Jadi dapat disimpulkan Bapak Nabila ini lebih suka jika Nabila fokus mengejar perguruan tinggi negeri dulu gitu ya? Iya Bu. Nah, bapak saya ini juga bilang, katanya kalau mau nyanyi, jadi penyanyi itu kadang nggak pasti juga jobnya. Kalau yang sukses itu kebanyakan mereka yang udah terkenal. Musisi-musisi kecil sudah susah jaminan hidupnya, mending kamu jadi PNS. Gitu kata bapak saya Bu. Tapi gimana ya Bu, saya senangnya nyanyi, saya mau nangis kalau disuruh menekuni apa yang nggak saya sukai. Iya ya, memang sedih sekali ya kalau misalnya kita disuruh melakukan apa yang tidak kita sukai ya, sampai mau nangis rasanya. Baik, Ibu mengerti apa yang Nabila rasakan. Kalau begitu, berarti kan ayah Nabila ini ingin Nabila fokus untuk mengejar perguruan tinggi negeri dulu gitu ya? Iya Bu. Kalau dari jurusan sendiri, apakah ada jurusan spesifik yang orang tua Nabila inginkan untuk Nabila ambil nanti? Mereka mau saya masuk
masuk teknik atau akuntansi atau bisnis manajemen gitu sih Bu. Sedangkan saya nggak suka banget sama ketiga bidang itu. Saya senangnya bidang seni, ya nyanyi itu Bu. Bahkan saya merasa nggak apa-apa nggak kuliah. Iya, saya ngerasa kadang nggak apa-apa nggak kuliah Bu, asal bisa menekuni mimpi saya jadi penyanyi. Saya harus gimana ya Bu? Saya bingung banget jadinya. Kadang saya juga suka stres sendiri dan ganggu aktivitas sehari-hari gitu Bu. Belajar saya nggak terganggu, terus nilai-nilai saya juga turun gara-gara suka cekcok sama orang tua tentang masalah ini. Baik, berarti dari masalah ini dampaknya merembet kemana-mana ya. Salah satunya ke akademis Nabila juga terganggu ya. Berarti sudah lumayan melebar kemana-mana ini dampaknya. Baik. Karena tadi Nabila juga bertanya ya, jadi gimana nih? Nabila juga bingung. Jadi mungkin sebaiknya Nabila coba komunikasikan lagi dengan orang tua. Tetapi tidak hanya sekedar mengkomunikasikan saja, disertai juga dengan kemukakan pandangan-pandangan yang lebih logis dan pandangan-pandangan yang sekiranya dapat diterima oleh orang tua Nabila, terutama kepada Bapak Nabila nih yang lebih menentang ya. Kayak gimana ya Bu kalau mau ngomong gitu kira-kira kata-katanya? Contoh kalimatnya ya, coba begini, Nabila bisa dengan mulai memberikan tadi pandangan logis itu, seperti misalnya berikan contoh bahwa zaman sekarang itu sudah banyak perkembangan Bapak gitu, mulai dari sosial media yang dapat membantu pelaku seni untuk lebih bisa menjual karyanya ya. Kan kalau misalnya zaman dulu ya, zaman kuno sebelum ada internet yang semudah sekarang, sebelum ada sosmed, penyanyi itu memang benar sih kata bapaknya Nabila ya. Jadi memang jobnya itu susah, kadang untung-untungan. Dan kalau misalnya yang udah sukses itu biasanya yang sudah terkenal, memang benar juga sih, ada benarnya juga kata apa yang dikatakan Bapak Nabila. Nah, oleh karena itu kita di sini bisa mengemukakan dengan pandangan yang logis dan terbarukan gitu, yang terupdate gitu. Jadi kita coba aja kasih contoh, Pak, sekarang itu sosial media sudah bisa banyak membantu musisi-musisi untuk lebih menjual karyanya, dan banyak sekali jalan-jalan kesuksesan bagi penyanyi. Jadi tidak untuk jalan menuju sukses itu sudah tidak sesedikit zaman dulu gitu. Ya, jadi Nabila bisa mulai mencoba memberikan contoh-contoh yang seperti itu kurang lebih ya. Kemudian juga berikan juga sampaikan tentang komitmen dan mental Nabila nih yang bisa terganggu jika Nabila menjalankan sesuatu dengan terpaksa. Nah, setelah Nabila coba nih mengemukakan pandangan-pandangan yang seperti itu ya, seperti yang tadi itu, dengan begitu diharapkan pemikiran dan hati orang tua Nabila dapat memahami keinginan Nabila tanpa mengkhawatirkan jalan yang akan Nabila pilih. Karena kadang-kadang orang tua itu menentang karena khawatir ya, bukan karena tidak sayang atau tidak apa, karena kadang-kadang mereka tuh hanya khawatir saja. Nah, jadi kuncinya adalah yakinkan mereka dengan solusi. Wah, iya juga ya Bu. Selama ini saya cuma berantem dan bersikeras dengan keinginan saya tanpa memberikan alasan yang dapat diterima oleh orang tua saya. Jadi pertama-tama saya harus komunikasikan dulu ya Bu, daripada membuktikan. Betul sekali. Karena memang bisa sih dengan cara membuktikan dulu ya. Mungkin maksud Nabila kayak ya udah nih Nabila fokus dulu. Nanti kalau misalnya sudah bisa menghasilkan, Nabila baru bisa bawa nih buktinya. Saya bisa menghasilkan gitu mungkin ya maksud Nabila. Nah, sebenarnya pembuktian juga bisa, cuman komunikasi adalah langkah awal daripada pembuktian itu yang bisa dilakukan ya. Jadi langkah awalnya tetap dicoba dulu komunikasi, karena
Kunci dari keharmonisan hubungan antara manusia adalah saling memahami. Nah, tetapi untuk mendapatkan situasi saling memahami ini, itu bisa terwujudnya adalah dengan komunikasi yang baik. Gitu. Iya juga ya Bu, sepertinya saya sekarang udah mulai ada gambaran gimana cara menyelesaikan masalah ini. Wah, syukurlah kalau begitu. Iya, jujur Bu, saya butuh dukungan ini karena kalau tidak, saya merasa sendiri dan kesepian. Saya sering iri lihat teman-teman yang orang tuanya dukung hobi mereka. Iya ya, betul sekali nih Nabila. Dukungan itu adalah hal yang terpenting ya. Kalau misalnya Nabila lihat teman-teman Nabila mungkin yang punya hobi terus didukung sepenuhnya dengan orang tua, pasti deh anak itu kelihatannya bahagia gitu ya menjalani hobinya dengan tidak ada tidak ada tekanan dari mana-mana dan kegiatan sehari-hari dia juga tidak ada yang terganggu. Nah gitu. Perkembangan potensi diri anak itu juga memang membutuhkan dukungan yang seimbang dari berbagai aspek ya. Maksudnya berbagai aspek itu bagaimana? Misalnya ada aspek finansial dan aspek mental gitu. Jadi kayak kalau misalnya dukungan antara finansial dan dukungan mentalnya ini seimbang dari orang tua, pasti deh pengembangan potensinya itu akan bisa efektif dan optimal. Atau kalau misalnya ada juga kan orang tua yang kekurangan keluarga yang kekurangan finansial gitu, misalnya kurang dapat mendukung di finansial, mereka setidaknya bisa mendukung support secara mental gitu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Semoga bisa bisa membantu Nabila juga nih ya. Iya, Bu. Ya, jadi gimana nih? Sudah cukup? Cukup Bu. Saya senang dan lega sekali. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi bagaimana nih? Coba Ibu mau tahu perasaan Nabila setelah mengikuti sesi konseling ini? Saya merasa tercerahkan Bu. Saya juga senang dan lega. Jadinya saya mau menentang dan lanjut berkarya dulu di sosmed Bu, tanpa peduli perkataan orang tua saya. Tapi setelah saya dengar pendapat Ibu tentang komunikasi, saya rasa saya belum coba perbaiki pemahaman dengan orang tua melalui komunikasi Bu. Baik, bagus sekali. Nabila ini hebat nih, sudah bisa sudah bisa langsung mencerna dengan baik apa yang didapatkan pada sesi konseling kali ini. Ya, kalau begitu, apa yang akan Nabila lakukan setelah mengikuti sesi konseling ini? Saya mau coba berbicara sesuai saran Ibu dengan mengutarakan keinginan saya sambil berikan alasan yang logis dan tidak membuat mereka khawatir, supaya orang tua saya bisa yakin dan dukung saya. Nanti kalau saya butuh bantuan lagi, saya mau datang konseling lagi ya Bu. Baik, boleh banget Nabila ya. Boleh, nanti kapan saja kita janjian lagi ya. Kalau Nabila butuh bantuan lagi atau sekedar mau cerita, boleh. Nah, wah Ibu jadi bangga sekali nih dengan Nabila. Kalau begitu, Ibu tunggu ya kabar baiknya nih. Semoga cita-cita Nabila menjadikan hobi Nabila yang bernyanyi ini sebagai karir itu bisa tercapai. Amin. Amin Bu, makasih banyak ya Bu. Kalau gitu kita akhiri ya Bu sesi Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.